Watu syara'an ya mazhab. Bismillahirrahmanirrahim. Mana syuha lan utawi pertelaan kaidah. Wana syuha lan utawi pertelaan. Wana syuha lan utawi pertelaan ya si kaidah. Bil jihati at-taqaddum lan utai pepertelaan kaidah bil jihati kelawan jihad wa nasuhalan utai pertelaan kaidah iku at-taqaddum gitu ya, iku at-taqaddum dinginaken iku ataqadumu dinginake kemarin itu sampai semalwala apa itu maliwan tabir kalau itu pengindah mungkin warna syuhalan utai pertelaan kaidah iku ataqaddum dinginaken bil jihadi kelawan jihad taqaddum bil jihad fal qurbu iku ataqaddum fal qurbu maka lipar fal quwwatu maka nulit kuwate oleh jamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasuha lan utawi penjelasan kaidah iku yalzamu wajib maka gitu opo ataqadumu yang kalau tadi mah iku ataqadumu dihinakan biliyati kelawan jihad fal qurbu makan diparake fal kuwatu makan luwih kuwate syara'an ing dalam mengusyara yalzamu wajib opo taqadum gitu. Kita kembali kepada permasalahan ashabul taksib atau zawid taksib. Kemarin dijelaskan bahwa orang-orang yang mendapatkan asubah bin nafsi itu maudu'an ala tartib, itu harus tartib. Tartib itu berarti mendahulukan yang awal dan menghijab atau mendahulukan yang awal ya daripada yang akhir. Artinya ketika kumpul semua maka yang berhak mendapatkan ashabah bin nafsi adalah orang yang lebih awal ya. Mana tartibannya? Pertama ibnun ya. Yang nomor kedua ibnun kalau itu maka harus ngajinya. Jangan malas kalau tidak dari awal susah ya. Pertama ibnun, tartib itu harus tartib. Nomor kedua ibnu ibnin. Jadi kalau kumpul antara ibnu dengan ibnu ibnin maka yang mendapatkan ashabah bin nafsi hanyalah ibnu, harus tartib. Maka untuk selain ibnu yang ibnu ibnin itu tidak mendapatkan ashabah bin nafsi. Jadi harus tartib. Maudu'an ala tartib harus tartib. Jadi ibnu. Setelah ibnu ranking keduanya adalah ibnu yang kita ulang lagi nomor ketiga abun, yang nomor keempat jadud, nomor kelima abun syakir, nomor keenam abun li'ab, nomor ketujuh ibnu akhir syakir, nomor 8 ibnu akhir li'ab, nomor 9 amun syakir, nomor 10 amun li'ab, nomor 11 ibnu syakir, nomor 12 ibnu li'ab. Kalau mereka tidak ada baru pindah kepada mu'atik mubashir, orang yang memerdekakan langsung. Mu'atik mubashirnya tidak ada maka berpindah kepada ahli ashabahnya mu'atik mubashir. Tartiban ahli ashabahnya gimana? Sama dengan tartiban ahli ashabah bin nafsinya nasab dengan sebab nasab.
namun ada perbedaan. Apa perbedaannya? Sabuku akhin wa banin lahu ta'ayyana. Di dalam ahli ashabah bin nafsi bab mu'tikmah, akhun dan ibnu akhin didahulukan daripada jad. Jadi jad yang asalnya nomor berapa tadi? 4, maka berubah menjadi nomor 8. Jadi tartibannya adalah ibnun abun ahun syaqi ahun li abun ibnu akhin li abjan. Baru kemudian ya, kemudian bro amun syaqi amun li ibnu am syaqi ibnu am li abdu. Setelah selesai mereka tidak ada, maka berpindah pada urutan yang nomor 14 adalah mu'atikul mu'atik, orang yang telah memerdekakan kepada orang yang telah memerdekakan. Nomor 14 mu'atikul mu'atik. Mu'atikul mu'atiknya tidak ada, maka jatuh kepada orang berikutnya, yakni ahli ashabah bin nafsinya mu'atikul mu'atik. Bila tidak ada, berpindah kepada baitul baitul malnya dengan syarat musifah binti dhamin, harus yang adil. Firrojihi menurut kaul umul al-muhtabi yang dibuat fatwa fal ta'rifah, maka hendaklah engkau mengetahui. Bila tidak ada, maka digunakan untuk maslahul muslimin. Nah, gitu. Fahadhihi ini yang telah disebutkan ya. Wahadhihi kullu jihad, yang semua jihad ya, dari jihad ibnu, dari jihad itu semua adalah turtado, adalah yang diridhoi. Dan ini yang di bawah ini domain yang akan kita bahas sebagai kesimpulannya mana? Bunuwatun ubuwatun jududah ubuwatun Tumal wala fabaituma qaidatan indal dihami manzuki. Nah, ini sebagai kesimpulannya ya, orang-orang yang mendapatkan ashabah bin nafsi itu adalah grup bunuwah, apalagi grup ubuwah, grup jududah, grup uhuwah, grup banu humu teh banu uhuwah ya. Kemudian umumah, banu ummah, sumal wala. Jadi ai bunuwah sahawe, ba bunuwah teh sina ibnu jadi nubin gitu ya. Kalau ubuwah eta aku, kalau jududah ya, kalau uhuwah tahun sakit tahun lihat. Kalau banu anak-anaknya ahun, nah ibnu ahli sakit ibnu ahli lihat jihad. Kemudian umumah sakit lihat banu umumah sakit ibnu ahli julwala sini mu'atik atau mu'atikon. Nah gitu, itu harus tertib. Artinya grup bunuwah bila kumpul dengan grup ubuwah, maka yang didahulukan adalah wanasuha, penjelasannya adalah yalzamu at-taqaddum bil jihad gitu kan. Apa? Yalzamu wanasuha, penjelasan daripada jihad ini, daripada nademan ini, wanasuha bil jihadi at-taqaddum, ay yalzamu at-taqaddum bil jihad gitu. Artinya apa? Wajib mendahulukan jihad dulu. Jihad, oh ya, jihad bunuh itu namanya jihad. Buah namanya jihad gitu ya. Jihad bunuah itu harus didahulukan. Nah, kemudian pal qurbu, awas bunuah dengan ubuwah. Itu dahulu mana jihadnya? Dahulukannya bunuwah, maka jihad bunuwah yang didahulu. Sekarang jududah dengan uhuwah, mana yang lebih dahulu? Jududah, maka jududah yang harus didahulukan. Nah, bagaimana kalau jihadnya sama? Contoh seperti uhuwah. Uhuwah itu kan isinya adalah akhun sakit dan akhun li'ab. Nah, itu sama-sama jihad.
Nah, sekarang Heru, bila kumpul antara abun dengan jadun, manakah yang berhak mendapatkan asobah bin nafsi? Abun, karena abun itu jihadnya jihad ubuwah, bertemu taqaddimah lebih dahulu daripada jududah. Jadi lihatlah jihadnya, apakah mutaqaddimah, apakah mutaakhir. Maka yang mutaqaddimah lah yang dimenangkan. Contoh Ibnu Ibnin kumpul. Ya, bila jihadnya sama, maka lihatlah dekat dan jauhnya dengan mayit, fal qurbu. Ya. Mana contohnya? Seperti jadi ini mah jihadnya sama. Seperti Ibnu Akhir Li'ab dengan Ibnu Ibni Akhir Li'ab, itu bisa contohnya. Ibnu Akhir Li'ab dengan Ibnu Ibni Akhir Li'ab. Dekat mana antara Ibnu Akhir Li'ab dengan Ibnu Ibni Akhir Li'ab? Ini sama-sama jihadnya adalah jihad Banu Uhuwah, berarti jihad kelima. Namun kalau menghitung ya kurbu itu apa, dekat dengan tidaknya, masih ada kata Ibnu Akhir Li'ab dibandingkan Ibnu Ibni Akhir Li'ab. Nah ya, masih ada kakeknya Ibnu Akhir Li'ab. Sekarang Ibnu Akhir Syakik dengan Ibnu Ibni Akhir Syakik. Ayo dekat mana itu? Ibnu Akhir Syakik, karena Ibnu Akhir Syakik mah lebih dekat sampainya kepada mayit, gitu kan. Kalau dari segi jihad sama-sama jihad Banu Uhuwah, gitu. Paham kan? Nah, bagaimana kalau kedekat jihadnya sama, dekatnya sama? Maka nomor ketiga, bila sama jihad dan derajatnya, maka lihatlah kuat atau lemahnya hubungannya dengan mayit. Mana contohnya? Seperti Ahun Syakik, tulisnya kebetulan kecatat ya, Ahun Syakik dengan Ahun Li'ab. Ahun Syakik dengan Ahun Li'ab, lihat dalam segi jihad sama-sama jihad uhuwah. Jihad uhuwah itu berarti jihad yang keempat, sama jihadnya. Kemudian dekatnya dengan mayit, Ahun Syakik dengan Ahun Li'ab, sampai ke mayitnya mana yang lebih cepat? Sama, karena sama-sama Ahun, sama-sama Ahun, sama-sama saudara. Coba dekat mana? Dekat bukan kuat ya, dekat. Air dekat itu sampai ke mayit. Ini barangkali belum paham. Karena itu Pak Lima tulisan otak cerdas, Malawun salah terasa mau bingung. Jadi perhatikan, mayit misalkan Zaid menikah dengan Hindun, punya anak bernama Khalid. Ini kita membahas Ahun Syakik ya. Kemudian Bakar, kemudian seperti Ahun Syakik dengan akhirnya Ahun Li'ab ya. Ahun Syakik, Ahun Li'ab. Nah ini Khalid, Bakar, dan siapa nih? Umar katanya. Nah, saudara sekandung. Saudara sekandung dengan saudara yang bapak doang, berarti jadinya punya istrinya dua. Ya, siapa yang kerja lagi? Fatimah, gitu ya. Dari Fatimah punya anak bernama Maman, katanya. Nah, gitu. Nah ini Umar mati nih. Umar mati meninggalkan Bakar sebagai Ahun. Ayo, Bakar, Sailum, siapa Pak? Adalah Ahun. Syakik. Ya, ada ini
Nah kemudian meninggalkan siapa nih? Khalid sebagai ahun sakit, saudara yang satu bapak dengan satu ibu. Nah, kalau meninggalkan Maman sebagai saudara juga nih, tapi saudara yang satu sebapangan beda indung, beda indung, beda liang, mati Fatimah, mati indung. Nah berarti namanya ahun liab. Nah perhatikan, coba antara Bakar Khalid dengan Maman, ya, jihadnya sama nggak? Sama-sama jihad ukhuwah. Sama-sama jihad ukhuwah, jihadnya sama. Nah, tadi kan katanya di dalam menentukan mana yang menjadi asabah bin nafsi, kita tandingkan, lihat jihadnya. Di sini jihadnya sama, jihad ukhuwah. Kalau begitu kita adukan, kita adukan apanya? Lihatlah pal qurbu, mana yang lebih dekat dengan mayit. Coba Bakar Khalid dengan Maman, dengan mayit itu loh, antara Maman Khalid dengan Bakar, mana yang lebih dekat dengan mayit? Hah? Ngerti nggak yang lebih dekat? Yang lebih dekat yang sampai ke mayitnya mana yang lebih dekat? Bukan gitu. Sama ya. Jadi ini karena sama-sama saudara. Nah, tombol tombol ngobrol, tombol bicara sini mau gelap. Perhatikan dengan ini perhatikan ke Umar itu mayit. Bakar sampai ke Umar kan sama-sama satu level kan. Nah sama-sama beda dengan anaknya Khalid. Misalkan Khalid punya anak bernama Taufik. Nah kalau Taufik mah kan sampai ke Umar kalah cepat oleh Khalid. Tapi kalau ini kan satu level ya. Maka di dalam pertama ukhuwah. Yang nomor kedua apa tadi? Dalam segi kurbu kedekatannya bukan berpaku. Ya kedekatannya sama ya. Kemudian kalau jihadnya sama, jihad ukhuwah, kemudian kurbunya sama, maka lihatlah falquwatu. Falquwatu kekuatannya antara Khalid dengan Maman kuat mana? Oh ternyata kuatnya Khalid, karena kalau Khalid mah saudara yang si ibu dan sebapak, kalau Maman mah saudara cuma sebapak, maka yang dimenangkan adalah ini. Nanti untuk kasus-kasus ini yang mendapatkan asabah bin nafsi hanyalah Bakar dengan Khalid. Kalau ahun liabnya atau mamanya adalah nanti mantu. Itu ya Pak ya. Alhamdulillah bisa etik mahal nanti langsung. Jadi begitu penjelasannya adalah pertama dahulukanlah jihadnya. Bila jihadnya sama seperti contohnya dalam contoh ini, maka dahulukanlah fal qurbu, mana yang lebih dekat. Kalau kedekatannya sama, ahun syakik dengan ahun li'ab itu sama kan, satu level, sama-sama saudara. Maka lihatlah fal quwwatu, mana yang lebih kuat. Tentu yang lebih kuat adalah yang sekandung dibanding dengan yang sebapak. Bagaimana kalau jihadnya berbeda? Wah kalau jihad berbeda mah jelas yang didahulukan adalah jihad yang pertama. Seperti Abun dengan Jadun itu jelas masih dahulu Abun, karena jihad Abun adalah jihad kedua. Nah bila sama-sama jihadnya sama nih, maka fal qurbu, maka lihat dekat dengan jauhnya. Seperti ibnu akhin dengan ibnu ibni akhin, mana lah yang lebih dekat itu? Ibnu akhin. Kalau qurbunya, kalau kedekatannya sama, seperti ini kedekatannya sama nih, ahun sakit dengan ahun li'ab, maka lihatlah mana yang lebih kuat. Ini alatnya apa nih? Misalkan mayit yang meninggal mayit mati meninggalkan abun, ibnu, ibnin. Ya. Mana yang mendapatkan asobah bin nafsi? Ibnu ya. Kenapa ibnu yang mendapatkan asobah bin nafsi? Nun kodena. Karena ibnu itu adalah jihad bunuh jihad bunuh wah. Nah, gitu. Sedangkan abun adalah jihad
ubuwah, maka ini abun kalah ya. Kemudian antara ibnu dengan ibnu bin, mana yang menang? Ini sama-sama jihad, nah ya jihad pertama. Tetapi antara ibnu dengan ibnu ibn, perhatikan jihadnya betul jihad bunuah ya. Tetapi berbeda dalam segi apanya di sini? Kedekatannya. Ibnu dengan ibnu bin sampai ke mayitnya itu lebih dahulu ibnu lebih dekat ibnu. Seperti dalam contoh ini, kita bikin contoh yang lebih kecil. Oh ya, agak bingung. Biasa Zaid menikah dengan Fatimah, punya anak pertama Maman punya anak bernama Momon. Ya, Maman dengan Momon. Nah, perhatikan. Ini Zaid manggil ke Maman adalah ini harus paham baca kakinya. Maman manggil ke Momon adalah awal jangan salah. Maman manggil ke Momon adalah ibnun. Ibnun. Kalau Zaid manggil ke Momon adalah dari paham maksudnya ibnu ibnin. Kita awal di sini itu kan. Jangan aku itu kan. Udah ada tukang sampai nakal gua. Ampun. Ini kalau ditukar sana nangkul lama tenang sudah tidak. Kita tukang apa? Kayak kamu lihat ada videonya lah. Bicara tadi ada ketang. Ini di dia. Nanti yang nggak bisa berdiri ya, bongannya. Perhatikan antara ibnu dengan ibnu ibnin sampai ke mayitnya ini. Kita kasih gambarnya gini lah. Ini sampai ke mayitnya Maman sampai ke mayit dengan Momon, mana yang lebih dekat ke mayit? Maka di sini yang dimenangkan adalah Maman. Berarti maka antara ibnu dengan ibnu ibnin yang dimenangkan adalah ibnun terhijab. Kenapa? Karena walaupun sama jihadnya tetapi beda al-qurbu. Apa al-qurbu? Kedekatannya. Ini penyebab itu karena berbeda dalam segi al-qurbunya. Sekarang ini sebabnya apa nih? Ahun sakit, ahun li'ab. Ketika berkumpul, mana yang mendapatkan asobah bin nafsi? Ya Pak? Ahun sakit. Alasannya jihadnya sama? Jihad sama ya. Sama-sama jihad uhuwah. Berarti level keberapa itu? Level keempat. Ya, level keempat. Nah, harus apa levelannya? Kemudian kenapa yang menang adalah ahun sakit? Ya, karena coba lihat kedekatannya sama. Antara ahun sakit dengan ahun liab dekat semuanya sama tidak? Sama. Berarti fal kurbunya sama. Ketika dekatnya sama, jihadnya sama, maka lihat yang terakhir apa? Fal kuwatu. Kekuatannya lebih kuat mana hubungan antara ahun sakit dengan ahun liab? Masih kuat karena ahun sakit. Kalau ahun sakit adalah saudara sekali. Ahun liab saudara yang bapak kuat mana antara sekandung dengan sebapak. Maka yang mendapatkan asobah bin nafsi adalah ahun sakit. Bisa ya? Mau bisa. Kalau mau bisa. Kalau mau kita. Siap ditanya? Siap. Ya. Karena itu bisa langsung. Di tukang-tukang ya bukan. Ya. Dari berdiri ya, langsung ditanya dari berdiri. Maka nanti. Ya, ada. Sudah ada. Kalau di tukang siapa ya? Di tukang. Mixnya nanti di. Awas, mana ya? Sekarang ini. Karena ibnu akhir dengan ibnu akhir sakit dengan ibni akhin syakik. Pertanyaannya
Apakah jihad mereka sama atau tidak? Sama. Sama. Apa jihadnya? Banu Ukhwah. Ya betul, Banu Ukhwah. Berarti ranking keberapa jihadnya? Kelima, betul. Kemudian fal qurbu, kedekatan mereka, apakah sama atau tidak? Sama. Kedekatannya sama. Ibnu Akhin Syakik dengan Ibni Akhin Syakik. Manakah yang mendapatkan asobah bin nafsi? Ibnu Akhin Syakik. Ibnu Akhin Syakik. Apa sebabnya? Dekat dengan mayit. Tadi jelas sama dekatnya. Ayo mikir. Siap-siap Uli sama Uli ada nggak kemana Uli? Ayo, siapa yang mendapatkan asobah bin nafsi? Betul ya, yang mendapatkan asobah bin nafsi Ibnu Akhin. Nah ini penyebabnya nih. Apa sebabnya? Fal qurbu itu artinya apa? Kedekatannya antara Ibnu Akhin Syakik dengan Ibni Akhin Syakik. Mana yang lebih dekat ke mayit? Ibnu Akhin Syakik. Ya Ibnu Akhin Syakik. Kalau Ibnu Akhin berarti kan adalah anaknya saudara. Kalau Ibni namanya cucunya saudara. Anak dengan cucu yang lebih dekat mana? Anak. Jadi berarti yang menyebabkan dia menang adalah fal qurbu. Terus, jadi yang mendapatkan bin nafsi adalah Ibnu Akhin Syakik. Alasannya karena dia lebih dekat dengan mayit. Sekarang begini, Akhun Syakik dengan Akhun Li'ab. Akhun Syakik dengan Akhun Li'ab. Siapa ya yang paling belakang ya? Bukannya. Akhun Syakik dengan Akhun Li'ab. Ayo membawa aja tipe hela-hela dekat cemburu. Jangan lupa jauh-jauh kita dekat tembok. Akhun Syakik. Kecuali mau lupa tanda-tanda sudah mau ditanya. Akhun Syakik dengan Akhun Li'ab, siapa yang mendapatkan asobah bin nafsi? Akhun Syakik. Akhun Syakik. Kenapa? Jihadnya sama? Sama jihad apa? Ukhuwah. Ranking keberapa? Ranking keempat. Bagus, hebat sampai hafal. Kurbunya, kedekatannya sama-sama karena saudara dengan saudara itu satu level. Kurbunya mutasawiyah sama. Terakhir kekuatannya antara yang sekandung dengan yang sebapak kuat mana? Sekandung. Kuat sekandung. Jadi yang mendapatkan asobah bin nafsi adalah Akhun Syakik. Akhun Syakik ini Hijab. mahjub ya. Bisa? Beres. Nah, itu. Ya maju. Bang Beres. Ya. Kita bisa nangtung suku nadi angka sebelah itu. Mayit meninggalkan Agun, kemudian meninggalkan Ibnun. Pertanyaan yang sangat mudah. Siapakah yang mendapatkan asobah bin nafsi? Abun. Ya, betul tidak? Diserikan untuk uli ya salah sana itu beleduk ya. Malah-malah pertanyaan. Abun dengan Ibnun, siapa yang mendapatkan asobah bin nafsi? Nah, ini malah-malah. Tanyakan ngerata. Ibnun. Kenapa Ibnun mendapatkan asobah bin nafsi? Karena ukhuwah. Karena ukhuwah, betul nggak? Dan ya betul nggak alasannya karena ukhuwah? Salah sebenarnya. Ari Ibnun teh naon? Anak. Ari anak jihad. Mata kudu mana bu? Ajis, alasan Ajis? Karena Ibnun mah jihad bunuhan jihad pertama. Kalau Abu mah jihad ubuah mah adalah yang kedua. Jadi dari segi jihadnya juga sudah kelihatan mutakodimah mana. Mutakodimah mana? Dahulu kan yang bunuh hanya dibunuh. Ini semuanya nanya tempat dia punya. Coba Ajis. Mikir.
His abun dengan ibnun. Siapa yang mendapatkan asobah bin nafsi? Ibnun, betul. Kenapa ibnun yang mendapatkan asobah bin nafsi? Karena jihadnya lebih terkenal. Karena ibnun mah jihadna bunuhan, jihad yang ke satu. Kalau abun mah jihadna kedua, ubuah jihad yang kedua. Maka ranking pertama, ranking dahulu yang dimenangkan. Jadi yang mendapatkan asobah bin nafsi adalah ibnun. Jadi ibnun kodena nun, nanon teh asobah bin nafsi. Abun sabar bagianana. Balik ini kan hafalan. Abun mendapatkan bagian 1/6 bila ayo dosa Bila bertemu dengan anak. bila bertemu dengan anak, bila tidak bersama dengan anak, maka dia mendapatkan asobah bin nafsi. Tuh, maka dia mendapatkan 1/6 gitu. Kurang apa tuh. Lulus ya, duduk. Terus saya nambang sana agil. Dikecak ya, apa namanya asobah bin nafsi hela. Nah, agil. Misalkan kumpul antara akun apa itu tadinya ibnun ibnin ya dengan ibnun ya terus makanya ibnun dengan ibnin ya. Ibnu dengan ibnin, mana yang mendapatkan asobah bin nafsi? Ibnun. Kenapa dia yang mendapatkan asobah bin nafsi? Jihadnya dulu, jihadnya sama. Jihadnya sama-sama jihad. Ranking ke, jadi berarti rankingnya sama. Tidak ada istilah mutaqaddimah dan mutaakhirah. Tapi kita lihat apanya? Kedekatannya antara ibnu dengan ibnin kurbu mana? Kurbu ibnu. Kalau ibnu adalah anak. Kalau ibnu adalah cucu. Antara anak dengan cucu siapa yang lebih dekat? Anak. Nah yang perempuan bikin dah. Yang kudung hidung berem. Ya yang dekat itu dekat saya pintu dah. Coba. Malah. Sok ya. Lihat ya. Saya yang kepilihnya aja tuh, pilihnya patona. Siapa itu? Siapa? Kalau kurung bareng. Patona. Iya. Yang punya ada. Yang berdiri berdua. Berdiri dua. Siap-siap nanti beli. Oh itu tukang ya, beli tukang sampai. Sama juga. Ada pegang mungkin. Pegang mikna. Coba sekarang pertanyaannya abun dengan jadun. Ya. Abun kelihatan nggak? Ini abun, bukan abun ini. Ini jadun ya. Antara abun dengan jadun siapa yang mendapatkan asobah bin nafsi? Pintar yang mendapatkan asobah bin nafsi katanya abun. Jadunnya? Bareng-bareng jadulnya mahjub. Kenapa harus mahjub? Iya dari jawab lagunya. Kenapa yang menangnya abun gitu? Karena kalau abun adalah jihadnya adalah yang ditanya jihad udah dikasih bocoran tuh jihadnya jihad bunuh apa? Abun ubuwah. Lihat kita dulu. Kalau jadul jihadnya adalah jududah. Mutaqaddimah mana? Ayo, mau takodimah mana antara ubuwah dengan jududah? Kebareng-bareng semuanya ya ikut. Abun dengan jadun siapa yang menang? Abun. Kenapa yang menang abun? Karena abun mah jihadna ubuwah, jadun mah jihadna jududah. Maka yang dimenangkan adalah ya karena ranking kedua dengan ketiga, maka yang lebih dahulu adalah yang kedua. Ya. Sekarang pertanyaan kedua nih, coba dulu. Geser yang banyak yang belakang. Pertanyaan. Ya udah itu sudah jadi yang itu. Siapa yang punya itu? Yang di belakang punya belum? Berdiri. Siapa yuk?
Ya. Sekarang mayit meninggalkan ahun syakik dengan ibnu akhin syakik. Ya. Mana yang menjadi asabah bin nafi? Ahun syakik. Kenapa yang menang ahun syakik? Karena jihadnya mutakot. Keberapa jihadnya itu? Keempat. Kalau ibnu akhin syakik? Kalau ibnu akhin syakik? Kelima. Banu Uhu. Ya lulus ya. Geser. Ya enak tuh. Sok menjadi berdiri ya. Ya. Berdiri di depan. Bawa kitabnya di depan. Untuk bisa kena nangdong sekolah hiji. Cepetan. Bawa kitabnya ke depan, paling depan. Paling depan. Yang di situ paling depan tapi enggak paling depan. Kita tekan apa tuh? Pertanyaannya Am Syakik dengan Ibnu Am Syakik. Ada petan. Am Syakik ini tulisannya gini. Amun Syakikun dengan Amun Li'am. Mana yang mendapatkan asobah bin nafsi? Ini kelihatan presentasinya. Mana yang mendapatkan asobah bin nafsi? Amun Syakik. Kenapa yang menang Amun Syakik? Ya, kenapa? Ya. Karena jihad pakai jihad ya, karena jihadnya mutaqaddimah. Kenapa dikatakan jihad mutaqaddimah? Ranking keberapa itu Am Syakik? Ranking ke 6. Kalau Am Li'ab? Ayo, kalau Am Li'ab ke-7. Oh, panjang teuing. Kenapa yang menang itu adalah Am Syakik? Betul, yang mendapatkan asabah bin nafsi adalah Am Syakik. Ini yang jadi pertanyaan alasannya. Kenapa itu yang menang adalah Am Syakik? Itu cintanya ke Teh Mala yang menarik. Mang Syahrul, sabar. Tenang. Enggak tenang. Daftar lah 10.000. Ada mana? Uli, ayo Uli. Ya. Sampai jam 11 temenan liuk ya, makanya lumayan lah waktu itu masa setengah jam ngelir. Coba Aina, sok Dania bantuan karena lebih dekat mana? Am Syakik dengan Am Li'ab. Sampai ke mayatnya katanya lebih dekat siapa? Am Syakik. Betul tidak? Salah. Itu kan sama-sama Am, sama-sama Pak. Sama, berarti dekat dengan jauhnya sama. Ayo, sedikit lagi jawabannya apa? Dan ya sedikit lagi jawabannya apa? Kekuatan hubungan. Mana jangan melamun. Yang menjadikan penyebab adalah kekuatan hubungan antara yang sekandung dengan yang seayah. Kuat mana hubungannya? Ya, berarti yang dimana Am Syakik alasannya adalah karena fal kuat tuh kekuatan hubungan. Jihadnya sama jihad umumah ranking ke-6. Kemudian fal kurbu kedekatannya sampainya sama, tetapi kekuatan hubungan berbeda. Jadi yang dimenangkan Am Syakik. Boleh dulu kan ya. Kita panggil gitu. Tukang Sarabi. Udah ketemu? Udah dikasih tahu Komang Dania ya. Coba malah jawabannya Pak. Am Syakik dengan Am Li'ab. Terus dipanggil lain pedah lain Komang Syahrul berbicara lain.
Kalau mau salah kalau mau salah. Amsakik dengan ambiar, siapa yang mendapatkan asobah bin nafsi? Aduh pinter. Alasannya apa? Jihadnya mau tokoh mah? Lupa jihadnya sama tidak? Ayo, lihat dulu jihadnya sama tidak? Sama. Terus sama-sama apa? Jihad? Sama-sama umum paman. Terus kedekatan dengan mayit sama tidak? Sama-sama paman. Kemudian yang menyebabkan apanya? Kekuatan hubungan, ya. Antara yang sekandung dengan yang sebapa kuat mana? Cok salah. Ayo li, antara yang sekandung dengan yang seayah kuat mana? Sekandung, yakin? Ya betul, oleh itu. Untuk tukang, di sini tanya dia lah tukang, sini dah ada. Ini ada, kita tanya. Jadi apa ya? Jadi itulah yang dimaksud dengan maudu'an ala tartibi, bahwa di dalam asobah bin nafs itu harus maka lihat jihadna yang terdahulu itulah yang mendapat. Apa kalau korban itu dekatnya, dekat itu artinya sampai ke mayitnya lebih dahulu mana. Kalau sama maka yang dilihat itu adalah palquwatu. Apa palquwatu itu? Kekuatan hubungan. Ya, emang dari masih kalau jadi sok dalam cari pokok. Nah itu ya selesai masalah asobah bin nafsi. Cuma lizi fardin itu kan. Maka kari-kari maringkang anduene furud. Sumayu saking arah-arah nasab. Suma lizi fardin tisabin maka kari-kari maring wong kang anduene bagian pasti saking arah nasab. Yulamu dan kinawruy oporo dun rod binisbatin kelawan nisbat lahu maring yadhizi fardin. Ya, mun masih kena ayat sisa. Apabila harta mayit ada waktu parrohimu maka zawil arham. Ya terjemahnya, apabila mayit meninggalkan zawil furud dan zawil ta'sib, maka sisa harta diberikan kepada ahli asobah. Bila ahli asobahnya tidak ada, maka sisanya itu diberikan kepada baitul mal. Bila ahli asobah tidak ada dan baitul mal tidak adil, maka sisa atau lebihan harta dikembalikan atau diberikan kepada ahli waris zawil furud yang selain jauh atau jaujah ya. Yang selain jauh atau jaujah karena antara keduanya tidak ada hubungan rahim ya. Jadi yang mendapatkan sisa zawil furud yang memiliki hubungan rahim. Nah, ashabur rod atau orang-orang yang berhak mendapatkan rod, ini jumlahnya ada 7. Mana yang 7 itu? Pertama bintun gitu ya. Jadi bila sisanya itu bila tidak ada apa zawil ta'sib, maka sisanya diberikan kepada apa namanya? Kan tadi ketika ada sisa maka sisanya diberikan kepada zawil ta'sib. Bila zawil ta'sib tidak ada, kemarin terjemahnya apa? Kemarin bila zawil ta'sib tidak ada dan harta masih tersisa ya, maka sisa harta tersebut diberikan kepada ashabu rod. Gitu aja yang lainnya. Ini kan kita sedang membahas ada harta sisa. Harta sisa itu diberikan kepada zawil ta'sib.
Tapi zawi taksibnya tidak ada, maka harta diberikan kepada siapa? Ashabur rod, orang yang mendapatkan rod, ya, orang yang mendapatkan kembalian ashabur rod. Adapun ashabur rod, ada dari mana? Adapun ashabur rod jumlahnya ada 7, ya. Nah, tinggal kita nanti apa sih yang dimaksudkan rod? Ashabur itu jumlahnya ada 7. Mana yang 7 itu? 1 bintun, 2 bintu ibnin, nomor 3 itu apa? Umun, ya, nomor 3 umun, ya, diganti ya. Umun. Kalau amun mah kan nanti ya sebab binafsi, ya, jadi bukan apa? Bukan amun tapi umun. Gitu ya, sebentar. Nomor 4 jadah. Nenek dari jihad ibu atau bapak. Betul kan? Nomor 5 adalah uktun syaqiqah, saudari bukan saudara. Kemudian nomor 6 uktun ya adalah waladul diulang lagi summa lizi fardin tisabin. Kemudian ketika zawi taksib itu tidak ada, sementara harta masih ada sisa, maka harta diberikan kepada ashabur rod yang berjumlah 7 bintun, bin, umun, jadda, uhtun syaqiqah, uhtun li'ab, waladul Nah, itu 7 orang. Kayak ngomong-ngomong rod, nanti rod ada lawannya, ada rod, ada awal. Apa sih? Nah, keterangan. Kita bahas satu-satu dulu. Kebalikan dari masalah rod adalah masalah awal. Apa yang dimaksud dengan awal? Ziyadatun fisihami ma'anuksonin fil ansibah. Ziyadatun fisihami ma'anuksonin fil ansibah. Artinya siham lebih besar dari asal masalah. Itu terjemah gampangnya. Siham lebih besar dari asal masalah. Ditulis membingung dikit. Maksudnya siham lebih besar dari asal masalah. Temala naon ngaran awal teh siham lebih besar dalam maksud siham lebih besar dari asal masalah. Siham lebih besar dari asal masalah. Siham lebih besar dari asal masalah. Itu tarif awal, awas jangan salah. Siham lebih besar dari asal masalah. Itu tarif awal, awas jangan salah. Gimana awal? Coba lihat halaman 37 di buku gitu ya. Nah, irtibat ada nantinya. 37 ya. Awal itu ada. Awal ada ziyadatun fi sihami man nuqsanin bil ansibah. Siham lebih besar dari asal masalah. Itu tarif awal, awas jangan salah. Itu. Coba Mang Sahrul, apa yang dimaksud dengan awal? Apa yang maksud salah? Bikin ingat itu. Iya, ada tuh pisiah ma'an muksonan filan. Artinya apa?
yang lebih besar dari asal itu ta'rif awas jangan salah. Teh malah naon dimaksud awal? Nah, perhatikan. Seperti mayit meninggalkan, contohnya itu halaman 37 jauza, ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab dan umun. Berapa bagian jauza? Ya, kita tulis di tempat tulis. Namanya awal ya. Mayit meninggalkan apa tadi? Betul. Jauza terus ukhtun syaqiqah, ukhtun li'ab terus umun udah. Nah, berapa bagian jauza? Yang ngomong semua berapa bagian jauza? Kenapa jauza mendapat seperempat? Karena tidak bertemu dengan paun. Bila bertemu dengan paun maka mendapatkan seperdelapan. Gitu, maka mendapatkan seperdelapan. Apakah maknanya? Waru'u fadu jawajima palim badali jawjatin wahwa lana fasaida wasun lempuriraluno. Ayo sih. Ma'fara'ihi li jawjatin masaro waru'u li waru'u fadu jawajima palim badali waruhu badu jawajina parin bada rijau jati bawala basoida ilam yakun mar'un wasum nukurina mapari rijau jati basara. Berapa? Coba balubung mantar balubung. Coba sarut hirup waruhu badu jaw wawalahal pasoida wawalahal bukan lahal bahwa lahalin lahal ayat pak ya mandiri siap mandiri ya. Bagaimana berapa burujin jauza? Sabar 4 apa sebabnya? Karena wujudul fara'i. Nah, cenah wujudul fara'i teh. Nah, nanti bertemu dengan anak diri ayah anak kan diri ayah. Ditinggal di kaluhur. Ada anaknya enggak di sini? Enggak ada. Bangsa ada anaknya enggak di situ? Tidak ada. Jadi kenapa mendapat seperempat jauza? Alasannya kenapa? Ayo bareng-bareng Syahrul sama Rifai. Jauza berapa bagiannya? 1/4. Kenapa mendapat 1/4? Artinya dari perlu ditulis karena tidak bertemu dengan anak. Naon kamakolana? Waru'u fadu zawji ma par'in li zawjatin wa wala fasoida illam yakun par'u fasum nuriro. Jadi apa alasannya mendapatkan 1/4 tidak bertemu dengan ukhtun syaqiqah? Berapa bagiannya? 1/2 karena sendiri ada mul misli tidak berulang. Ukhtun li'ab berapa bagiannya? 1/6 takmilatu sulusen. Nah, kemudian umun berapa bagiannya? 1/6 karena bertemu dengan beberapa orang saudara. Ya. Ada dulu bertemu dengan beberapa orang saudara.
dan wujudu bertemu ada di beberapa orang ikhwan. Nah, kemudian setelah itu kita cari KPK. Apa KPK itu? Kelipatan persekutuan terkecil atau istilahnya AM, asal masalah. Asal masalah atau KPK adalah bilangan yang bisa dibagi oleh penyebut ini ya. Kita cari bilangan yang bisa dibagi 4, 2 dan 6 berapa yang terkecil? Ya adalah 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2. Tuh ini awas. Asal masalah 16, siham ada berapa nih? Mata kudu apa Mang Sarul? Jaujah namanya tawil urut, ashabul urut. Nah, kalau diapakan ashabul urut itu sudah dijelaskan ada berapa? Dari laki-laki ada 5, dari perempuan ada 6. Wa'lam bi annaha silahil farihum abun wajadun summa wa mu'um wal qawmi sesadiku bil mustarikah kala nisaul kullu illal mu'tiqon. Kalau yang 1/4, 1/2, 1/6, 1/6 ini namanya urut. Ada berapa full muqaddarah? Fal faradu sitatun binasil munjali. Mana? Anis sumaru wasumu ahad wasulusani sulusu wasusus. Anis sumaru wasumu ahad wasulusani sulusu wasusus. Nah, nanti kasih tahu yang lainnya tuh. Akan ditanya seorang-seorang. Kullukum mas'ulun ya. Apa daya ngaji kita. Coba jumlahkan 3 tambah 6 sama dengan Hafid. 3 tambah 6 berapa? 3 tambah 6 9. 3 tambah 6 ya 10. 10 banyak. 3 tambah 6 berapa? Hafid. 3 tambah 6. Oh benar. Tafsir. So kayak ki ya. 8 tambah 2 berapa gitu? Cicing kan berjadi. 8 tambah 2. 8 tambah 2. 11. 11 tambah 2. 30. 11 tambah 2 berapa? 30. 13 betul. Jadi jumlahnya 13. Mang Syahrul nukieu teh tadi ngaranna naon kana? Siham. Tah kita karena siham. Ari sihamna sabaraha ini? Ih kali kaharep tadi. Sihamna berapa ini? 13. Ari asal masalahnya berapa ini? 12. Asal masalah. Jadi antara siham dengan asal masalah gede mana? Gede sini siham. Kalau siham lebih besar dari asal masalah itu dinamakan masalah. Siham lebih besar dari asal masalah. Maka nanti solusinya supaya nanti cara menyelesaikannya gampang, 12 disesuaikan dengan asal masalah disesuaikan dengan siham. Tambah sabaraha supaya hasilnya 13. Tambah 1 sama dengan 13 karena asal masalah nage dikalikan 1 ditambah 1 maka semua siham ditambah 3 tambah 1 sama dengan 4. 6 tambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Mangsa Hafid sinanya itu di 4 tambah 7 berapa? 10. 4 tambah 7 berapa? 11. 11 tambah 3 berapa? Jangan ditambah, salah. Nggak usah ditambah lagi, ini kan sudah disesuaikan. Nah sekarang, jadi asal masalah berapa ditambah 1 menjadi 13. Sama nggak sekarang antara asal masalah dengan siham? Sama, tinggal nanti harta dibagi oleh asal misalkan mayitnya ninggalkeun harta seurna banyakna 13 jut ya. Berapa bagian jauhnya? Ya 13 ya. 13 di 13 juta dibagi asal masalah bersabaraha
mana yang bisa itu 13 juta dibagi 13 berapa? Satu itu satu dikali jauh satu sihamnya jauh berapa? 3. Nah, jadi 3 juta. Waktu mendapatkan 6 juta. Ini mendapatkan 2 juta. Yang ini 2 juta gitu kan. Nah, cara menyelesaikannya seperti itu. Itu namanya adalah ta'irod apa? Rod mah kebalikan tina. Jadi lamun awal mah siham yang lebih, kalau rod mah justru siham lebih kecil dari asal masalah. Itulah kariberon, awas dan jangan salah. Itulah kariberon, awas jangan salah. Namanya rod nuksanun bisiham ma'ayyadatin fil ansibah. Sihamna saeutik sedikit sementara ansibah asal masalah lebih besar gitu. Roja itu kurangnya atau kecilnya siham beserta besarnya asal masalah. Bising hese gampang nama tadi masalah siham lebih kecil dari asal masalah. Nanti di dalam masalah rod ada beberapa rumus ya, ada 4 rumus. Pertama rod, ada masalah rod. Kedua artinya masalah tuman yuradu alaih, masalahnya orang yang mendapatkan rod dalam diterjemahkannya. Masalah tuman yuradu alaihi kodena tehuli. Kemudian nomor ketiga MZ alaih Muhammad Zainuddin katanya. MZ di mana? Mas'alatu furudi zaujiyah. Mas'alatu furudi zaujiyah, masalah furud suami istri. Terakhir bazet, lain bernama zakat tapi bakin sisa min makhraj furudi zaujiyah dari penyebut selain dari penyebut furud zaujiyah. Ada apa istilah Bro Z ba Z Bro Z ba Z. Nah, itu. Kemudian rod ini terbagi ada yang disebut dengan rod kulun, ada yang disebut dengan rod ba'dun. Apa rod kulun? Wallazi laisa fihi ahadu zaujaini, artinya rod yang di dalamnya tidak terdapat salah satu daripada jauh dan jaujan, namanya rod kulun. Namun tidak ada jauh atau jaujannya maka dinamakan rod kulun. Kedua rod ba'dun adalah wallazi fihi ahadu zaujaini, yaitu rod yang di dalamnya terdapat jauh atau jaujan. Itu ya. Bagaimana ketentuannya? Maka ketentuannya begini. Andai kata rodnya rod kulun, ingat-ingat rod kulun teh rod yang di dalamnya tidak ada jawaz atau andai kata rodnya rod kulun, maka ketentuannya adalah sebagai berikut. Pertama, jika man yuradu alaih, man yuradu alaih adalah apa? Man yuradu alaih ya. Jika man yuradu alaih atau disebut dengan sahibur rod, satu orang maka asal masalah rodnya nanti asal masalah disebutnya emro, maka asal masalah rodnya diambil dari asal masalah yang semula. Asal masalah semula itu asal masalah furud ya, maka dalam kurung diambil dari asal masalah yang semula dalam kurung atau asal masalah furud, dan harta seluruhnya diserahkan pada orang tersebut. Nah, mana contohnya? Seperti mayit meninggalkan umun ya, mayit meninggalkan umun, ahli waris umun we sorangan mangsa. Nah,
Berapa bagian untuk umun? Sepertiga. Apa sebenarnya bun? Sepertiga? Ayo, saya pengen Ramji. Nah, Ramji, umun berapa bagiannya? Apa sebenarnya sepertiga? Karena umun mendapatkan sepertiga dengan 3 syarat. Ayo nanti umun mendapatkan sepertiga dengan 3 syarat. Pertama, tidak bertemu dengan terus dong. Maka mendapatkan 1/6. Dua, tidak bertemu dengan beberapa orang saudara atau saudari. Bila bertemu dengan beberapa orang saudara atau saudari, maka bagiannya berkurang menjadi 1/6, terhijab secara mutlak. 3, tidak bertemu dengan abun dan salah satu dari jauh atau jauh. Bila bertemu maka mendapatkan sepertiga sisa atau bak. Nah, di sini umun sekarang bagiannya sepertiga. Nah, kemudian kita bikin asal masalah furud kan nanti. Berapa asal masalahnya? 3 itu namanya asal masalah semula atau asal masalah furud. Boleh dikasih keterangannya. 3 itu Manderis namanya asal masalah furud. Ya. Tulis nalengan ya. Nah, nanti ditanya. Nah, setelah itu kemudian 3 dibagi sepertiga, berapa hasilnya? 1 itu namanya siham. Cek Mang Sahrul itu namanya siham. Bandingkan Mang Sahrul antara siham dengan asal masalah furud. Gede mana antara siham dengan asal masalah? Gede kene asal masalah. Asal masalah mah ai sihamna siham lebih kecil dari asal masalah itu. Itulah ta'ribrot, awas jangan salah. Karena siham lebih kecil, asal masalah besar, maka itu disebutnya rod. Maka tulis berapa sesaknya? Satu sesaknya. Di mana cing? Asal masalah tilu diambil 1, sisanya sabaraha? 2. Mang Deris, sabaraha siham di situ? 1. Sisanya siham berapa siham? Asal masalah furud 3. Besar mana antara siham dengan asal masalah furud? Jadi itu disebutnya rod ya. Jadi rod itu adalah siham. Izin jawabannya kasaurah. Siham. Ayo Elis, siham dari asal masalah nah, ini. Jadi rodnya sisanya berapa? 2 itu kasih tanda rod. Nah, inilah yang akan kita bahas ya. Ketika mayit tidak meninggalkan zawi taksib. Nah, di situ ada zawi taksib enggak? Nah, zawi taksib teh orang yang mendapatkan asbab, ada enggak di situ? Tidak ada. Kalau ada mah selesai masalah, tinggal diberikan kepada zawi taksib. Ini masalahnya ketika zawi taksib tidak ada, sementara harta masih ada sisa, maka sisa itu diberikan kepada ashabu rod yang berjumlah 7. Di antaranya adalah umun maka rod. Maka untuk menyelesaikannya kita menggunakan 4 rumus M, Pro, M, Z, Ba, Z. Ini ya, Z. Nah, maka di sini ada sisa bakin, bahasa Arab bakin min makhraji zaujiyah, sisa
Sisanya berapa tadi? Sisanya adalah dua. Nah setelah itu jika rodnya rod kulun, nah di sini rodnya rod kulun atau rod ba'dun? Kulun, karena tidak ada jauh atau jauh maka cara membuat masalah yang baru atau masalah rod ya, karena tiga mah yang tadi adalah masalah urut, kita membuat masalah rod. Nah, maka cara membuat masalah rod itu caranya diambil dari asal masalah yang semula. Mana asal masalah yang semula atau asal masalah urut adalah 3, maka emronya dia mengambil daripada asal masalah yang semula, yaitu 3. Jadi asal masalahnya adalah 3. Nah, jadi yang satu untuk umum, yang 2 juga untuk umum. Nanti nah, perhatikan. Bila mau ngaji nanti mangkat ya bingung. Ya, misalkan mayit cuma 1 orang, siapa? Umun. Nah, berapa bagian untuk umun? 1/3. Kenapa mau mendapatkan 1/3? Karena tidak bertemu dengan anak. Bila bertemu dengan anak maka mendapatkan 1/6 terhijab secara mutlak. Kedua, tidak bertemu dengan beberapa orang saudara. Kalau bertemu dengan beberapa orang saudara maka mendapatkan 1/6. Ketiga, tidak bertemu dengan adud dan salah satu jauh atau jauhnya. Bila bertemu maka mendapatkan 1/3 pak. Ya disebut manalah korowen. Nah 3/3. Masalahnya asal masalahnya berapa sih? 3. Ini namanya asal masalah urut, AMF gitu ya, asal masalah urut. Nah 3 dibagi 3 sama dengan 1 kali 1 sama dengan, ada sisa. Ini sisanya berapa? 2. Ini sisa, ini rod sisa. Maka sisa inilah yang kita bahas. Kalau ada zawi ta'sib maka sisa itu diberikan kepada zawi. Kalau zawi ta'sib itu tidak ada maka sisa itu dikembalikan. Rod itu dikembalikan kepada ashabu rod, orang yang berhak mendapatkan rod, dan umum termasuk ashabu rod, karena ashabu rod ada 7 caranya. Maka kita nanti di sini ya sudah. Caranya kita membuat asal masalah yang baru, karena ini namanya asal masalah rod. Kita harus membuat masalah rod ya. Masalah rod itu artinya asal masalah yang baru yang disebut dengan asal masalah rod. Caranya lihat karakteristik daripada rod itu sendiri. Karena rod terbagi 2, ada rod kulun, ada rod ba'dun. Apa perbedaannya? Kalau rod kulun adalah yang tidak ada jauh atau jauh-jauh. Kalau rod ba'dun yang ada jauh atau, nah ini karakternya rod kulun atau rod ba'dun? Rod kulun. Kalau rod kulun maka emro, apa emro? Masalah rod itu diambil dari asal masalah urut semula, maka tinggal pindahkan. Ini 3 emro. Nah nanti yang 3 itu untuk umum 1. Nah bagian aslinya, kemudian yang 2-nya sisa ini untuk umum semua ya. Kalau 1 mah dia dapatkan dari furud, kalau 2 mah dia dapatkan dari sisa ya, baik dong. Nah ini karakter rodnya rodnya rod kulun, karena tidak ada jauh atau jauh ya. Nah ini jadi jika man yuradu alainya 1 orang, mayur atau orang yang berhak mendapatkan rod. Di situ berapa orang? Lihat terjemah itu 1 orang. Siapa? Umun ya. Maka emroknya, asal masalah rodnya itu diambil dari asal masalah semula atau asal masalah urut. Sekarang itu kan 1 orang ya umun. Nah bagaimana kalau man yuradu alaih? Ada? Jika man yuradu alaihnya adalah, baca sinpan wahidan, artinya 1 golongan. Beda nggak 1 orang dengan 1 golongan? Beda, 1 golongan gimana? Maka emroknya, apa emro itu? Asal masalah rodnya itu diambil bukan dari asal masalah rod, tetapi diambil dari adad ru'us. Apa adad ru'us teh? Jumlah kepala. Adapun masalah sisanya tidak perlu engkau pikirkan lagi. Contoh, mayit meninggalkan 4 orang bintun. Nah, namanya aina kaabun bun, 4 orang bintun, sabaraha bagian anak? 2/3 bintun, 4 orang mendapatkan 2/3. Apa alasannya?
karena wujudul misli, karena berbilang. Bintun mendapatkan 2/3 karena berbilang dan tidak ada yang mengasobah, karena bila ada muasib, walaupun dia berbilang dia bukan mendapatkan 2/3. Kalau ada muasib dia mendapatkan asobah, disebutnya asobah bil ghairi wa asibun bil ghairi man la hasaba ismun bin istiha ahinka asobah wa asibun bil ghairi liman la hasaba ahinka asobah. Jadi sebab Nabi Tur mendapatkan 2/3 alasan karena berbilang. Wasulusani fardu ghairi zawji min sinbida bin nisbi bita jadi dukin. Wasulusani fardu ghairi zawji min sinbida bin nisbi bita jadi dukin. Ada? Barang wasulusan fardu ghairi zawji min sinbida bin nisbi bita jadi dukin. Wasudhuna makana min syaratin khola bin nisbi lal fadili maqad masalah. Wasulusan fardu ghairi zawji min sinbida bin nisbi bita jadi dukin. Wasudhuna makana min syaratin khola bin nisbi lal fadili maqad masalah. Wasulusani fardu ghairi zawji min sinbida bin nisbi wasudhuna makana min syaratin khola bin nisbi lal fadili maqad masalah. Ayo Mang Syekh dulu. Ada Mang, baik lagi kan? Lagunya boleh, lagunya bebas. Wasusul fardin ghairi. Ye, kok wasulusani. Wasulusani fardin ghairi. Fardu ghairi. Wasulusani fardu ghairi zawji. Mangheru lah. Ayam malah ada jumper saya itu. Wajulu dzani fardun ghairi. Fardu ghairi. Wajulu dzani fardu ghairi jawzinin sinfin zawin nisafi bita'adadin zukin wasarut huna maka namin syartin khala fin nisfilal faqdi liman qad mathala fin nisfilal faqdi liman qad mathala. Waktu tariba rizal zinin sinfin dawin nesfi bita dadil zoki wasukuna amin syartin khala binis bilal faqdi liman qad masa